Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih dapat beraktivitas atau masih mampu amaliyah di bulan suci Ramadan saat sekarang ini, di tengah-tengah mewabahnya virus COVID-19. Akan tetapi kita masih tetap semangat hingga akhir bulan suci Ramadan insyaallah. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah diri pribadi uswatun hasanah, contoh terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu sepatutnya yuk kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mengkaji satu topik yang menarik, yang cukup penting untuk kita diskusikan, yang cukup penting untuk direnungi khususnya di bulan suci Ramadan, yakni esensi taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Artinya, dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka segeralah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berdasarkan dari ayat yang saya sampaikan sebagai muqaddimah dari kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam salah satu catatan riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, lalu beliau beristighfar 100 kali, sehingga sahabat bertanya setelah Rasulullah berzikir, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melafazkan kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah engkau maksum? Bukankah engkau adalah manusia
yang sama sekali tidak memiliki dosa dan kesalahan? Bukankah engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersih hatinya yang benar-benar tidak memiliki noda atau debu-debu kotoran dalam hatinya. Lalu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata, manusia yang terbaik adalah orang yang lebih dahulu melihat kekurangan dirinya, mengoreksi kekurangan dirinya, mengevaluasi kekurangan dirinya, ketimbang sibuk mencari kesalahan orang lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang yang lebih dahulu melihat kekurangan dirinya, memeriksa kesalahan-kesalahannya, memuhasabah dirinya, ketimbang sibuk untuk mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Inilah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani, khususnya di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan saat sekarang ini. Kaum muslimin, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada, dalam definisi tentang taubat itu terambil dalam bahasa Arab dari kata dasar taba yatubu taubatan, yang bermakna kembali atau bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menarik, ada juga mufradat kata dalam bahasa Arab yakni raja'ah yang juga definisinya kembali. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumhurul ulama sepakat dalam mengartikan makna taubat dalam Islam, yakni usaha manusia untuk kembali kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan senantiasa melakukan amalan-amalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairil khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, bukanlah manusia yang terbaik adalah manusia yang sama sekali tidak memiliki dosa dan kesalahan. Sebab andai kata manusia tidak memiliki dosa, buat apa Allah menciptakan malaikat yang tugasnya hanya menyampaikan wahyu, yang menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak pernah berbuat kesalahan. Itulah malaikat. Yang kedua, manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki dosa dan kesalahan, lalu ia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kesalahan di masa lampau adalah satu pembelajaran, satu hikmah yang besar untuk lebih sempurnanya kepribadian manusia, lebih sempurnanya insan, di mana manusia adalah tempatnya lupa dan kesalahan. Itulah sosok manusia. Al-insanu makhallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya
kesalahan dan lupa. Saat kita membuka Al-Quran, kita membaca teks Al-Quran, dan sering kita menemukan kalimat dalam Al-Quran, Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Cuma kadangkala manusia terlalu bodoh, terlalu naif, pesimis, begitu banyaknya dosa dan kesalahan yang ia lakukan hingga akhirnya dia tidak memiliki semangat kehidupan untuk lebih baik lagi dengan cara kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergelimang dengan dosa dan kesalahan, bergelimang dengan kemaksiatan sehingga mereka pasrah dan pesimis dari kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Coba kita lihat sejarah ketika Umar bin Khattab sebelum ia masuk Islam, ia pernah ingin mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa sih kesalahan-kesalahan Umar bin Khattab sebelum ia memeluk ajaran agama Islam. Yang pertama, Umar bin Khattab adalah penyembah berhala, musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang lebih fatalnya lagi, yang lebih ironisnya lagi, saat Umar bin Khattab membunuh hidup-hidup anak kandungnya karena ia menyesal telah melahirkan anak perempuan. Karena dalam tradisi orang Arab, anak perempuan pada saat itu dianggap aib dalam keluarganya karena tidak mampu berperang. Sementara ketika ada anak laki-laki lahir, maka itu dianggap sebagai anugerah, dianggap sebagai hadiah, dianggap sebagai rahmat. Oleh karena itu, Umar bin Khattab ketika masuk dalam agama Islam, memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dicap sebagai salah satu as-sabiqun al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Dia adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasul, apa sih kelebihannya Umar? Mengapa ia baru-baru memeluk agama Islam, tiba-tiba dia masuk dalam tataran 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah ayat sebagai asbabul nuzulnya ini ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taba wa amana wa amala amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Yang artinya, barang siapa yang bertaubat dan beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, maka seluruh kesalahannya Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa ada 7 syarat agar taubat kita diampuni atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus benar-benar meninggalkan pekerjaan atau dosa-dosa tersebut. Karena tidak sedikit di antara kita lisannya mengatakan saya taubat, lisannya dibasahi dengan zikir, dengan istighfar, tapi ada masanya, ada kalanya ia kembali beraktivitas dengan aktivitas-aktivitasnya yang dulu yang cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mengikrarkan kalimat istighfar 100 kali sehari semalam, kata Nabi. Minimal lafaz kalimatnya
Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian yang ketiga, harus menyesali dalam hati. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Itulah esensi orang beriman. Orang yang bertaubat, dia ucapkan dengan lisannya, saya sudah mau bertaubat. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hatinya membenarkan di dalam bahwa benar-benar ingin bertaubat, lalu dibuktikan dengan aplikasi action atau amalia-amalia dalam kehidupan ini. Kemudian selanjutnya bersumpah untuk tidak kembali melakukannya, bersumpah untuk meninggalkan untuk selama-lamanya. Kemudian selanjutnya, syarat yang selanjutnya mengganti perbuatan yang mungkarat, perbuatan yang keji itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Kemudian selanjutnya yang keenam, kembalikan barang-barang orang yang pernah kita ambil. Boleh jadi ada hak orang-orang yang kita sebenarnya bukan hak kita, tetapi kita mengambilnya dengan dalih untuk memanipulasi sesama manusia. Kembalikan. Boleh jadi dalam kehidupan ini kita pernah mengambil barang milik orang lain, lalu kemudian orang yang bertaubat tentu akan mengembalikannya. Kemudian yang ketujuh adalah meminta maaflah kepada orang-orang yang pernah engkau sakiti, orang-orang yang pernah engkau zalimi, orang-orang yang pernah engkau hina, orang-orang yang pernah engkau aniaya. Maka orang yang bertaubat yang sesungguhnya tentu akan meminta maaf. Wal afina 'anin nas. Inilah ciri orang-orang muhsin, orang-orang baik adalah saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya dengan kesalahan.